Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Fatri Annisa dengan NIM 9030012038 angkatan 2020 dari program studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Di sini saya akan memaparkan tentang materi mata kuliah mikroekonomi khususnya mengenai pasar oligopoli. Apa sih yang dimaksud dengan pasar oligopoli itu? Jadi, pasar oligopoli merupakan salah satu bentuk pasar yang terdiri dari beberapa perusahaan atau industri, yang mana industri tersebut menghasilkan barang yang bersifat homogen atau terdiferensiasi. Adapun pasar yang hanya terdiri dari dua perusahaan saja, maka pasar ini disebut sebagai pasar duopoli. Namun pasar duopoli ini tetap adalah bagian dari pasar oligopoli karena pasar duopoli ini memiliki lebih dari satu perusahaan di dalamnya. Nah, contoh dari pasar oligopoli itu seperti SIM card, kemudian semen, motor, berbagai merek motor, kemudian mobil, dan rokok juga. Kemudian karakteristik atau ciri-ciri pasar oligopoli. Yang pertama, terdapat beberapa perusahaan di dalamnya. Umumnya, pasar oligopoli itu memiliki kurang lebih 10 perusahaan di dalamnya, namun mempunyai banyak pembeli. Kemudian, ciri kedua yaitu barang yang dihasilkan bersifat homogen atau terdiferensiasi. Contoh, antara perusahaan rokok A dan perusahaan rokok B tentu menghasilkan barang yang sama, yaitu rokok. Namun masing-masing dari perusahaan ini memiliki sedikit perbedaan. Entah itu dari kualitasnya, atau coraknya, atau dari ciri khasnya. Kemudian, ciri ketiga pasar oligopoli yaitu banyak hambatan untuk masuk industri. Misal nih, perusahaan baru yang ingin bergabung ke dalam pasar oligopoli tentu memerlukan sangat banyak modal untuk mengimbangi perusahaan-perusahaan lama yang terdapat dalam pasar tersebut. Dan hambatan-hambatan lainnya itu biasanya timbul dari skala ekonomi, kemudian biaya produksi yang berbeda, dan keistimewaan hasil produksi yang sulit untuk diimbangi perusahaan baru. Ciri keempat yaitu iklan dianggap penting. Nah, dari iklan ini akan membentuk persepsi masyarakat atau penilaian konsumen terhadap suatu produk. Karena pada dasarnya barang yang dihasilkan oleh pasar oligopoli ini bersifat homogen, maka adanya iklan ini akan sangat bermanfaat untuk menjelaskan perbedaan dari masing-masing barang yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan yang ada dalam pasar oligopoli. Dan perlu juga untuk produsen atau pembeli atau penjual ini menjaga loyalitas dari konsumen pada suatu produk agar konsumen ini tidak berpindah ke produk lain atau perusahaan lain, entah itu menjaga dari segi kualitasnya atau sebagainya, sehingga pembeli ini memberi kesan yang baik terhadap produk tersebut. Ciri kelima yaitu perusahaan pasar oligopoli ini sebagai price maker atau penentu harga. Nah, karena perusahaan yang ada di pasar oligopoli ini hanya terdapat beberapa saja, maka sangat memungkinkan perusahaan tersebut menentukan harga. Kemudian ciri keenam yaitu saling mempengaruhi antara perusahaan satu dengan perusahaan lainnya.
Misal, perusahaan perusahaan rokok A dan perusahaan rokok B. Perusahaan rokok A menurunkan harga sesuai dengan hukum permintaan, maka dalam waktu singkat pun akan menarik banyak pembeli. Sedangkan perusahaan B yang merasa kehilangan langganan atau pembeli akan melakukan tindakan sama, bahkan mengurangi harga lebih besar timbang dari perusahaan sebelumnya, yaitu perusahaan A, sehingga mengakibatkan perusahaan A ini akan kehilangan pembeli. Tapi kalau perusahaan A dan perusahaan B ini mau bekerja sama untuk menentukan harga, maka harga dapat distabilkan pada tingkat yang mereka inginkan. Hambatan-hambatan dari pasar oligopoli. Yang pertama itu skala ekonomi. Skala ekonomi yang terdapat dalam pasar oligopoli dapat menjadi penghambat yang sangat penting bagi perusahaan baru untuk ikut bergabung ke dalam pasar oligopoli. Apabila suatu perusahaan oligopoli dapat menikmati skala ekonomi sehingga ke tingkat produksi yang sangat besar, ini berarti semakin banyak produksinya, semakin rendah biaya produksi per unit. Misal permintaan dalam pasar bertambah, perusahaan yang sudah ada dalam industri tersebut akan mempunyai kesempatan yang lebih banyak untuk memenuhi permintaan masyarakat karena mereka dapat menambah jumlah produksi dan pada waktu yang sama mengurangi biaya produksi per unit. Maka semakin besar jumlah penjualan perusahaan tersebut, semakin efisien kegiatan memproduksinya. Hambatan kedua yaitu biaya produksi yang berbeda. Nah, biaya produksi yang dikeluarkan oleh perusahaan baru itu lebih besar ketimbang yang dikeluarkan oleh perusahaan lama. Adapun faktor yang menimbulkan kecenderungan perbedaan biaya produksi ini, yang pertama itu karena perusahaan lama itu sudah berpengalaman, jadi mereka memiliki pengetahuan yang mendalam dalam kegiatan memproduksi. Kemudian faktor keduanya itu para pekerjanya lebih berpengalaman dalam mengerjakan pekerjaan mereka sehingga meningkatkan produktivitas pekerja yang mana akan mengurangi biaya produksi yang dikeluarkan oleh perusahaan. Kemudian perusahaan lama itu sudah lebih dikenal oleh bank dan para penyedia barang mentah. Oleh karena itu perusahaan lama ini mudah untuk mengambil kredit di bank dan mendapatkan harga yang lebih murah dari penyedia barang mentah. Kemudian hambatan yang ketiganya itu keistimewaan hasil produksi yang sulit untuk diimbangi oleh perusahaan baru. Nah, ada beberapa bentuk yang dapat dibedakan. Yang pertama itu barang yang dihasilkan perusahaan lama itu sudah terkenal dan masyarakat sudah menaruh kepercayaan terhadap produk tersebut tanpa dapat menawarkan barang lain yang jauh lebih baik ketimbang dari yang dikenal oleh masyarakat. Perusahaan baru akan mengalami kesulitan untuk bersaing dalam pasaran. Kemudian bentuk yang kedua yaitu barang yang terdapat dalam pasar oligopoli ini bersifat rumit, yaitu terdiri dari komponen-komponen yang banyak sekali sehingga sangat sulit untuk membuatnya dan memperbaikinya. Seperti contohnya itu kayak mobil, televisi, motor, kemudian PTS dan sebagainya. Lalu pertanyaannya, bagaimana kurva permintaan yang dihadapi oleh pasar oligopoli ini? Nah, wajar sebenarnya apabila suatu perusahaan tidak senang apabila langganan mereka beralih ke produk lain dan merasa senang apabila mereka mendapatkan langganan baru. Dengan demikian, apabila suatu perusahaan mengubah harga penjualannya, maka akan timbul reaksi perusahaan-perusahaan lain. Yang pertama, reaksi perusahaan lain itu mereka akan turut menurunkan harga. Apabila perusahaan lain menurunkan
menurunkan harga. Hal ini karena mereka menghindari kehilangan langganan mereka atau langganan mereka itu beralih ke produk lain yang menurunkan harga. Kemudian reaksi kedua yaitu mereka tidak akan turut menaikkan harga apabila perusahaan lain menaikkan harga. Karena apabila harga di pasaran tidak berubah, mereka tentu akan dapat langganan baru. Yang mana langganan baru ini mereka dapat dari perusahaan yang menaikkan harga. Dari reaksi inilah jenis kurva permintaannya itu bersifat patah. Nah, ini adalah gambaran dari kurva permintaan pasar oligopoli. Yaitu kurva patahnya terdapat pada kurva D1 dan kurva D1 D2 ini. Yang mana D1 adalah kurva permintaan dari perusahaan yang lebih dulu mengubah harga. Kita ibaratkan sebagai perusahaan A. Kemudian kurva permintaan D2 adalah kurva permintaan perusahaan yang mengikuti perusahaan A, ibaratkan sebagai perusahaan B. Adapun kurva MR1 ini adalah kurva hasil penjualan dari kurva D1. Kemudian MR2 adalah kurva hasil penjualan dari kurva D1 D2. Kurva patah D1 D2. Maka hasil penjualan marginalnya ini terdapat pada kurva MR1 yang ditebalkan. Kemudian MR2 yang juga ditebalkan. Oke teman-teman, sekian pemaparan saya mengenai pasar oligopoli. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih untuk perhatian teman-teman sekalian. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.